Terjawab sudah kemana tujuan Megawati Hangestri Pertiwi musim depan, setelah kontraknya dengan Red Spark berakhir di akhir musim Liga Voli Korea. Pelatih AI Papers siap tampung Megawati Hangestri karena nasibnya bersama Red Spark di musim depan belum jelas. Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Jember, menunjukkan performa luar biasa bersama Daejeon Jungkwanjang Red Spark di Liga Voli Korea V-League musim 2024-2025. Kontribusinya yang signifikan telah membawa timnya mendekati babak playoff, dengan peluang besar. Posisi ini menempatkan mereka di jalur yang tepat untuk lolos ke babak playoff. Pelatih Red Spark, Ko Hee-jin, mengakui bahwa mendapatkan Megawati adalah keberuntungan besar bagi timnya. Ia menyatakan, "Saya merasa beruntung merekrut Megawati Hangestri Pertiwi sebagai andalan tim. Kontribusi Megawati yang konsisten telah membantu tim meraih 8 kemenangan berturut-turut dan menempati posisi 3 besar klasemen sementara." Namun, aturan Federasi Bola Voli Korea (KOVO) mengenai pemain asing Asia menjadi tantangan. Sebelumnya, pemain asing dari kuota Asia hanya diperbolehkan dikontrak selama 2 musim. Dengan Megawati yang memasuki musim keduanya, ia tidak dapat bermain untuk Red Spark musim depan kecuali ada perubahan aturan. Sementara itu, KOVO berencana mengubah aturan transfer pemain asing Asia di V-League mulai musim 2024-2025, memungkinkan pemain asing dari kuota Asia untuk bermain lebih dari 2 musim berturut-turut dengan sistem kontrak bebas. Sementara itu, AI Papers menunjukkan minat untuk merekrut Megawati jika masa depannya di Red Spark tidak jelas. Melansir dari YouTube SVS Sports, pelatih AI Papers, Chang So-yeon, menyatakan ketertarikannya terhadap Megawati sejak ia bermain di V-League. Menanggapi situasi ini, Megawati menyatakan, "Saya bersyukur pelatih mengatakan itu, tapi saya rasa saya perlu memikirkan masa depan untuk tahun depan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia mempertimbangkan berbagai opsi untuk kelanjutan kariernya. Perubahan regulasi KOVO dapat memengaruhi keputusan Megawati. Jika aturan baru diterapkan, ia berpotensi memperpanjang kontraknya dengan Red Spark dan melanjutkan penampilannya di V-League. Namun, dengan minat dari klub lain seperti AI Papers, Megawati memiliki beberapa pilihan untuk masa depannya. Selain itu, Red Spark dikabarkan akan memboyong keluarga Megawati dari Indonesia ke Korea Selatan untuk menyaksikan penampilannya di babak playoff. Hal ini diketahui dari salah satu unggahan keluarga Megawati, yakni Ayun Sapta, yang mengungkapkan bahwa klub mengundang keluarga pemain andalannya untuk menyaksikan pertandingan mereka. Dengan performa yang semakin solid, Red Spark dan Megawati Hangestri siap memberikan yang terbaik untuk meraih gelar juara di musim ini. Perkembangan ini menunjukkan betapa berharganya kontribusi Megawati bagi timnya dan bagaimana perubahan regulasi dapat memengaruhi dinamika transfer pemain asing di V-League. Pelatih Megawati Hangestri Pertiwi, yakni Ko Hee-jin tidak lagi peduli dengan peringkat di klasemen akhir musim reguler Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Bahkan, pernyataannya sudah disampaikan sebelum laga GS Caltex vs Red Spark di Jangchung Arena, Seoul, Rabu, tanggal 26 Februari kemarin. Pertandingan tersebut kembali menghadirkan nuansa horor bagi publik Red Spark karena salah satu pemblokir tengah utamanya, middle blocker MB Park Eun-jin cedera. Cederanya pun sama seperti yang dialami Vanja Bukilik, yakni pergelangan kaki kiri usai salah mendarat. Sebelumnya, kaki kiri Bukilik terkilir usai tanpa sengaja menginjak kaki Giselle Silva ketika melakukan pemblokiran terhadap pukulan Silva. Kejadian ini berlangsung pada Sabtu tanggal 22 Februari, di Daejeon Gymnasium Chungmu, yang kemudian dimenangkan Red Spark 3-0. Tetapi, hasil yang sama tak bisa terulang di Seoul ketika kedua tim kembali bertemu dan Park Eun-jin cedera. Nahasnya, Park Eun-jin cedera engkel kaki kiri saat tanpa sengaja mendarat di kaki kanan Jeon Da-bin, yang keduanya juga sedang berusaha melakukan pemblokiran. Eun-jin pun tumbang saat Red Spark masih unggul 15-14 atas GS pada set ketiga. Sejak itu, permainan Red Spark yang masih berisi tim inti menjadi tidak fokus. Banyak kesalahan sendiri dan pertahanan di garis depan pemblokiran menjadi kurang sekokoh sebelumnya. Sebab, hanya Jung Ho-yang yang masih bisa melakukan pemblokiran dibanding pemain muda Lee Ji-soo. Usai kalah pada set ketiga,
Ko Hee-jin memilih memainkan tim cadangannya pada set keempat dan hanya menyisakan Jung Ho-yang. Tak ada lagi Kapten Yum Hye-seon, Pyo Seung-ju, Noh Ran, hingga opposite hitter utamanya yakni Mega. Laga ini kemudian berakhir 3-1 untuk kemenangan GS Caltex Seoul. Selepas laga, Ko Hee-jin mengatakan jika kondisi Park Eun-jin tidak baik dan akan ditunggu hasil pemeriksaan medisnya. Itu tidak akan baik, dan saya harus memeriksanya, ujar mantan MB tersebut seperti yang dikutip dari media Korea Selatan, MHN Sports. Hari ini, saya tidak akan berbicara tentang Lee Ji-soo. Saya khawatir para pemain mungkin takut. Saat ini bukan suasana di mana Anda bisa mengevaluasi apa yang baik dan apa yang tidak, lanjut Ko. Suasananya sendiri dipenuhi rasa takut sampai-sampai mereka yang belum mencobanya tidak akan tahu. Jadi saya membuat keputusan untuk mengeluarkan pemain pemula di set keempat. Kami akan memilih pemain dengan baik dan memainkan pertandingan yang tersisa, bebernya. Mengenai perebutan posisi kedua di klasemen reguler agar dapat memainkan 2 laga kandang, dari 3 laga, di playoff kejuaraan akhir musim, Ko Hee-jin mengaku tak lagi memikirkannya. Bahkan, pernyataan ini sudah diungkap sebelum laga melawan GS Caltex digelar seperti yang dimuat media Korea lain, The Spike. Saya tidak bisa mengkhawatirkan hal itu sekarang. Untuk saat ini, saya akan fokus untuk membangkitkan semangat para pemain, melatih mereka, dan memainkan permainan. Bukan tentang di mana babak playoff-nya, tetapi siapa yang bermain, jelasnya. Prioritas utama kami adalah memainkan permainan di mana semua pemain pemula bisa bermain, tegas Ko Hee-jin. Megawati Hangestri Petiwi Cesta berdaya usai Red Spark kalah 1-3, 25-22, 21-25, 21-25, 19-25 dari GS Caltex di Jangchung Arena, lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea, Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Kekalahan Red Spark dari GS Caltex membuat Pink Speeders dipastikan menduduki peringkat pertama Liga Voli Korea, meskipun masih tersisa 5 pertandingan lagi. Sementara Megawati Hangestri tanpa tandemnya Vanja Bukilik yang mengalami cedera, hanya mencetak 20 poin di laga Red Spark vs GS Caltex. Meskipun kalah, Red Spark masih mempertahankan posisi kedua dengan 21 kemenangan, 10 kekalahan, dan 58 poin, selisih 1 poin dengan Hillstead yang berada di tempat ketiga klasemen Liga Voli Korea. Sedangkan GS Caltex mencatat 8 kemenangan, 23 kekalahan, dan 27 poin, dan masih berada di dasar peringkat, selisihnya dengan iPaper di posisi ke-6 10 menang, 20 kalah, 31 poin, berkurang menjadi 4 poin. Tanpa Bukilik, Red Spark mengandalkan Megawati Hangestri dengan menunjukkan kekuatan menyerang yang bagus. Awal set pertama, Red Spark sudah unggul 3-0 dan terus melaju hingga 14-7 atas GS Caltex. GS Caltex berlahan namun pasti memberikan tekanan Red Spark hingga mengejar 16-18. Namun spike keras Megawati Hangestri yang tidak bisa ditahan dengan sempurna pemain GS Caltex, hingga kedudukan 24-21. GS Caltex tidak dapat menghentikan dorongan Megawati Hangestri di menit-menit terakhir. Red Spark akhirnya menutup set pertama dengan kemenangan 25-22 lewat smash keras Megawati Hangestri. Namun pada kedua, set ketiga, dan set keempat Red Spark tak mampu meredam perlawanan Giselle Silva CS. Kemenangan 1-3, ini adalah kemenangan pertama GS Caltex melawan Red Spark di musim reguler Liga Voli Korea.